Ini juga. Udah? Ini bisa apa enggak? Lah boleh lalu kira. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Ehonya biasa. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah. Oke, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir majelis taklim, ngaji, nambah ilmu kita. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fil liqa'il qadim qad takallamna lakum wa syarahna lakum an sunanil wudu. Ma huwa sunan fi athna'i ghaslil wajhi wa fi athna'i ghaslil yadayn wa fi ma ba'da. Wal an insyaallah sanaqra ma'akum as-sunan allati ba'da al-firaghi min al-wudu. Ma ma'na as-sunan allati ba'da al-firaghi min al-wudu? Idza tawadda'tum wa intahaitum min al-wudu fa hunaka sunanun katsirah. La budda 'alaikum min al-tullab al-'ilm an yaf'aluha. Paham enggak maksud saya? Jadi ada beberapa sunnah-sunnah wudu yang itu kita kerjakan kapan? Dilakuin ketika selesai berwudu. Yang ini terang nggak? Itu terang. Ini nih. Oke. Apa itu? Nih di antara sunnah dicatat ya. Sunnah selesai berwudu. Kalau kemarin kan sunnah ketika basuh muka, selesai basuh muka, sunnah ketika basuh tangan, sunnah ketika basuh kepala. Sekarang ada beberapa sunnah. Apa itu? Sunnah selesai berwudu. Wahidan besok naik. Nah selesai no, ini dah gawe sunnahnya. Khalas. Pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyi izarihi bihi. Yang pertama, cara sunnah setelah berwudu yang pertama itu adalah hendaknya meminum bekas air wudu. Meminum bekas air. Ndak kena ibayangan, ndak kena meminum bekas air wudu dan memercikkannya kepada kainnya Oke, perhatikan. Udah? Kata betul mulai lisa. Kata betul itu udah nulis belum? Gitu. Kata benar. Oke, sudah. Sunnah yang pertama selesai berwudu apa itu? Meminum bekas air wudu sama memercikkan. Begini maksudnya. Oke, perhatikan. Ihtammu ila ma syarahna lakum. Begini maksudnya. Ada orang selesai wudu. Selesai wudu itu bekas air wudunya ada. Tapi hendaknya maksudnya suci ke. Nak kia udah hek ngada betul nula hijau kali ini. Apa ya dengan hujan? Kan? Maksudnya yang bersih. Paham sih dah? Jadi dia bersih gitu. Jadi air wudunya itu kayaknya bersih gitu. Nah, makanya dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kata para sahabat, kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu berebutan apa? Berebutan bekas air wudu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai melena saling semate, pengen saling bunuh para sahabat. Kenapa? Pengen dapat bekas air wudu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau kalau berwudu enggak ada yang jatuh ke tanah air wudu beliau. Kenapa? Bersorogotan para sahabat. Makanya tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang semuanya dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya ada berkahnya pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ada orang gagah masih cakepan baginda Rasul. Segagah-gagahnya orang, secantik-cantiknya orang pasti ada kekurangannya. Paling tidak membuntut nah. Masa narasa ngentut nah sih dah. Ya kan? Yo kalau baginda Rasul gimana? Oh, semuanya nggak ada kurangnya. Nggak ada kurangnya. Iyalah. Sudah gagah-gagah begini, ngentut deh. Pasti ngene. Ya kan? Nah, makanya kalau baginda Rasul nggak ada kurangnya. Nah disunnahkan kita untuk ngapain? Untuk minum bekas air wudu. Tapi ingat kalau dia bersih. Yang kedua, warasyu izarihi bihi. Terutama bagi orang yang was-was. Apa maksudnya? Bagi orang was-was tapi ambil air. Nah, agenda was-was biasanya dengan was-was nu parana dirina menek doang. Padahal nggak ada yang keluar. Munde na tatu kalau nggak benar-benar keluar kencingnya jangan diikutin. Kenapa? Itu dari setan. Lalu diapain caranya? Ambil air. Nah, karena ya sunahno. 3 kali. Lagu ndak ke ember. Bo ida bisa ino jana. Dikit aja kan. Ambil. Supaya apa? Ketika nanti dia mengira bahwa dia itu kencing, oh dia bakalan bilang, oh enggak, saya enggak kencing kok. Tadi air yang saya giniin. Ini untuk menghilangkan Nah itu. Jadi kalau orang was-was itu jangan menggunakan cara wudhunya orang normal, cara sholatnya orang normal. Kenapa? Sholat orang normal itu orang yang sehat. Kalau lagi was-was itu maka dia sedang sakit. Maka gunakan cara orang sedang sakit. Sakit dalam tanda kutip gitu. Bukan sakit duduk, enggak itu bukan itu maksudnya. Artinya ada keringanan rukhsah bagi mereka yang gimana? Bagi mereka yang dalam keadaan was-was. 2. Sunnah wudu yang kedua. Membaca doa setelah berwudu. Tiga. Apal sida doa wudu kan? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Oke, itu nanti kita jelasin. Ketiga, membaca surah Al-Qadar 3 kali. Tahu surah Al-Qadar? Inna anzalna. Membaca surah Al-Qadar berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Makan jeruk lapar guys. Surah Al-Qadar tekak hidana dekakan. Terus wa ayatil kursi. Ayat dan koma ayat kursi dan Al-Ikhlas. Apa tadi pertama? Membaca surah Al-Qadar 3 kali, terus ayat kursi 1 kali dan Al-Ikhlas. 3 kali aja? Enggak, 1 kali. Al-Kursi sekali, Al-Ikhlas sekali. Yang 3 kali apanya aja? Al-Qadar faqat.
Empat. Melaksanakan sholat sunnah wudu. Melaksanakan sholat sunnah wudu. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Yang dilakukan setelah berwudu. Dan dianjurkan membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Dan dianjurkan pada rakaat pertama terus membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Sudah? Nanti kalau ada yang nanya dijawab ya. Dibaca nanti kita jawab. Nanti terakhir. Kadang suka ada orang yang ngaji dari TikTok. TikTok sekarang. Macam-macam kata anang ustaz ngana. Layak kuah meta jodoh ini man bedait ngana. Apa doana ngana ini? Lara jama. Oke, yang kedua. Apa tadi sunnahnya yang kedua itu adalah berdoa. Nah, apa doanya? Doanya. Nah, ini ada beberapa cara. Jadi perlu diketahui adik-adikku sekalian, berdoa ketika selesai wudhu itu dianjurkan banget. Bagaimana tata caranya? Mustaqbilan lil qiblati wa rafi'an yadayhi haitsu yura bayadu yawtayhi. Sunnahnya itu ketika berdoa selesai berwudu itu, kalau memungkinkan tempatnya pertama hadap kiblat dulu baru berdoa. Misal kita berwudu seperti jeding kita di sini, kita wudu gini kan? Sunnahnya ada kiblat dulu, selesai berdoa selesai ini ada kiblat. Rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtai. Maksudnya angkat ke mana atas kan ini. Tapi ingat, ini berdoanya di mana? Berdoanya itu kalau jedingnya itu nggak nyampur sama WC. Paham tidak? Di rumah biasanya nyampur nggak sama WC? Jeding sudah di rumah. Biasanya nyampur kan? Tunung kona nengai, tunung kona mumpuk, tunung kona mandi, untung tunung kona di demangan. Nih, kan nyambung biasanya. Nah, yang di sini berdoa di jeding ini maksudnya apa sekali lagi? Maksudnya berdoa pada jeding yang khusus tempat wudhu atau jeding itu nggak ada di sana WC-nya. Fahim Tom? Berarti kalau ada WC-nya keluar dulu baru berdoa. Nah, kalau misalnya di sini kan khusus WC-nya kan?
Nah, boleh berdoa di sana. Tapi kalau sudah duduk di rumah itu biasanya jangan nyampur dia WC sama jedingnya kita. Maka caranya bagaimana? Kalau berwudu itu dibuka jedingnya, nanti selesai berwudu pengen berdoa, maka caranya kalau memungkinkan hadap kiblat, tapi di luar daripada ruangan jeding tersebut. Ndak ke ngane berdoa di depan tai no. Mbak kadang anda berdoa, ya Allah, ada lagu kita AWC itu. Jangan, paham nggak? Paham Tom? Nah, no, oke. Nah, ini ada sangat luar biasa. Di sini nggak disebutin hadisnya, itu hadisnya sahih, bahwa dijelaskan siapa saja yang menyempurnakan wudunya, selesai berwudu dia baca doa ini. Ada yang bertanya? Ada? Apa pertanyaannya? Emang boleh seganteng itu? Emang boleh seganteng itu ya? Iyalah. Hara-hara doang. Nah, oke. Ini suka kamu baca. Nah, jadi yang pertama apa berikutnya? Keistimewaan daripada doa wudu. Adik-adik sekalian, jangan ditinggalkan doa wudu itu. Apa keutamaan doa wudu itu? Di dalam suatu riwayat, siapa saja yang membaca doa wudu, pertama dia sempurnakan wudunya, kedua selesai wudu dia baca doa ini. Apa katanya di dalam suatu riwayat itu? Siapa saja yang mengerjakan itu, yadkhulul jannata min ayyi babin syaa, masuk surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Kapan? Siapa? Bagi yang berwudu sempurna dan berdoa setelah wudu. Lagu ndak ke wudu udang jari sembayang deh. Bagus wudu berdoa ya Allah. Tapi sholat enggak. Jadi boleh apa enggak? Ya enggak bisa. Maksudnya sholatnya. Ini maksudnya apa? Ini semangat untuk kita supaya apa? Rajin-rajin berwudu dengan yang baik. Nah, bagus-bagus wudu, dan jangan lupa jangan tinggalkan sunnah-sunnah wudu. Sekalipun itu sepele kayak doa ini. Ini sepele banget ya, tetapi masya Allah pahalanya sungguh sangat luar biasa. Nah, paham Tom? Nah, maka jangan ditinggalin. Maka doa wudu itu sekalipun sunnah, hafalin. Ya, dihafal doa wudu itu. Karena sangat luar biasa. Oke? Berikutnya. Apa arti doa wudu itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wahdahu maha esa la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah, utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-hambamu yang taubat, penuh dengan taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah, jadikan aku hambamu yang mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas salihin, ya Allah, jadikan saya hambamu menjadi orang-orang yang soleh. Itu arti doanya. Yang berikutnya, yang ketiga apa tadi? Membaca surah Al-Qadar 3 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas sekali. Surah Al-Qadar dari awal sampai akhir. Jangan Al-Qadar terluah ini. Ndai, selesailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama dengan ayat kursi 3 sekali. Tapi jangan ayat kursi aman. Itu ada pernah terjadi. Nah, ini kisah nyata. Kebetulan yang ngelakuin ini kakak dari teman saya. Dia dari desa sebelah. Saya nggak perlu sebutkan, nanti banyak yang nanya, banyak yang lihat. Jadi ternyata ini dengan musim apa rana musim tusela. Tahu tusela? Oh, saya nakut-nakutin dengan ini. Musim tusela. Dia ini sedang menjaga sapi di kandang. Kita tusela ini sambil neburari ayat kursi, ayat kursi.
Iya kan kita tahu kan sesungguhnya kalau ada orang baca ayat kursi katanya seselano lalu ya lagu kena bacanya lagu salah. Ayat kursinya salah. Kena aja bacanya kan lagu salah. Di sini juga begitu. Nggak dengan jadi sampai selesai. Nah, nanti saya pernah baca suatu riwayat yang ngebaca Al-Qadar sekali ada keutamaannya hebat. Ngebaca 2 kali lebih lagi. Ngebaca 3 kali lebih cakep lagi. Tapi saya saya lupa ingatku lagu. Nanti saya takutnya parah lebih paling angkatku bareng. Nanti kalau saya sudah baca hadisnya kalau nggak khilaf ada di kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri ada di sana kayaknya. Nanti kalau sudah saya baca kita sebutin ya keistimewaan dan keutamaan ngebaca Al-Qadar selesai wudu. Bayangin adik-adikku sekalian kita berdoa wudu aja Allah Ta'ala buka pintu surga untuk kita. Itu kemurahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang ada orang telat sholat subuh lagu pengupi ini wah telat lagangan ini aman tidak bagi dengan yang rokok aku jendik kan. Nah artinya apa? Begitu kasih sayang Allah kepada hambanya. Sama dengan ini kita lihat, bayangin kita sempurna wudhu kita udah tak tahu tata cara wudhu yang benar kaduang. Selesai ini mudah-mudahan nanti ingetin saya kita praktik wudhu ya. Ingetin saya kita praktik bagaimana nanti lihat kita di sana. Pembicaraan terus atau mungkin arak selangke. Bisa nggak sampai sini? Hah? Selang? Enggak kan? Bersih ya kalau mau angannya kolam ada itu. Ya udah nanti di sana yang penting ada keran. Ada keran nggak di sini dekat-dekat? Ya udah pakai keran itu aja nanti kita praktikin. Lihat caranya. Ya. Nanti lihat bagaimana ya kurang lebih begitu ya dalam kitab gitu. Nah, saya nggak pas-pas amat cara wudhunya, tetapi kita praktikin apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang didapatkan dari kitab ini kurang lebih. Oke, berikutnya jangan lupa yang keempat itu apa? Sholat sunnah wudhu. Ini kalau waktu memungkinkan. Kalau waktu memungkinkan. Tapi kalau misalnya waktu sholat udah mulai, sudah sholat sunat wudhu, ndak kena. Dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru naik wudhu. La ilaha illallah, berdoa ya Allah, selesai doa. Mulai sunat wudhu, nggak boleh. Langsung ke sholat jamaah, sholat yang wajib. Lalu kapan dilakuin sholat sunnah wudhu ini? Kalau waktu memungkinkan. Ini tas'al waqt, kalau waktunya itu luas. Wa in dhaqa fala. Tapi kalau dia waktunya sempit, nggak bisa ngelakuin sholat sunnah wudhu, jangan. Maksudnya begini, misal ada orang setiap kali selesai berwudhu, biasanya dia sholat sunat wudhu. Kebiasaannya nih, biasanya ini orang. Nah maka ini orang dia biasa itu, dan setiap kali dia selesai wudhu batal wudhu langsung sholat sunat langsung. Itu boleh. Nah, maksudnya nggak nih, misal jam 10 kentut dia atau mungkin udah dia BAB atau mungkin kencing gitu, langsung dia berwudhu. Selesai berwudhu baca doa dan sebagainya, dia sholat sunat wudhu. Kapan? Jam 10. Kan nggak ada waktu itu, nggak ada waktu sholat kan? Silakan sholat. Boleh. Emang ada dalilnya bro? Adalah. Ada? Iya. Suatu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya sama Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, sabaqtani bil jannatil barihah." Bilal, kok ente duluan tadi malam kok duluan masuk surga sama kita? Sami'tu qar'ana 'alaika fil jannatil barihah. Saya dengar suara apa namanya tuh? Terompah sandalmu di dalam surga. Kok kamu duluan masuk surga Bilal ya? Apa sih amalan yang kau lakuin wahai Bilal? Bilal bingung mau apa gawe kundara kan? Enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada kok kata baginda Rasul. Itu dipikir-pikir, oh iya ada. Apa itu? Ternyata Bilal bin Rabah setiap kali batal wudunya beliau langsung berwudu. Setiap kali batal wudunya. Kadang ada orang setiap kali sembahyang wudu. Setiap kali ngapal dong wudu njuk Quran. Enggak. Bagi seorang santri menjaga wudhu itu sesuatu yang sangat muhim,
Itu sangat penting. Makanya kalau kau usahakan setiap ngaji itu wudu. Nah, wudu dulu, wudu. Tentunya bagi yang sholat, nggak apa-apa nggak wudu. Ya, bagi yang haid maksudnya nggak wudu nggak apa-apa. Tapi kita laki-laki haid tidak? Ya udah wudu dong. Ya, wudu. Nah, sudah kan nggak haid ya wudu lah. Wudu setiap kali. Makanya dalam kitab karangan Imam Az-Zanuji itu ada satu imam tuh, beliau dalam suatu malam musim dingin tapi wudunya 17 kali dia wudu. Kenapa? Karena dia baca kitab ngentut wudu. Baca kitab ngantuk wudu. Baca kitab ngentut balik wudu sampai 17 kali. Kenapa? Begitu para ulama mentakzim para ulama lainnya karena kitabnya. Begitu para ulama menghormati kitabnya para ulama. Fama dhannukum bi ulama'i nafsi. Bagaimana kalau bertemu dengan ulama yang sebenarnya pasti para ulama menjaga adabnya banget. Gitu para ulama-ulama dulu. Maka kita sebagai penuntut ilmu nggak ada halangan, nggak ada alasan untuk tidak menjaga wudu. Jaga wudu dah adik-adikku sekalian. Orang kalau nuntut ilmu dalam keadaan berwudu beda pahalanya pertama. Kedua beda cara pemahamannya. Pun bahasa jamaah terbacatan terfaham. Kalau kita dalam keadaan berwudu, buktikan aja dari sekalian. Bukti yang ya. Nah, makanya saya juga masih belajar bagaimana supaya kita menjaga wudu. Kecuali halatad darurah, kecuali hal darurat baru kita nggak bisa jaga wudu. Nah, jadi itu kurang lebih. Makanya bukan hanya itu. Jadi ditanya, oh ya baginda Rasul, saya setiap kali batal wudu kata Sayyidina Bilal. Jadi setelah itu saya wudu, setelah wudu saya berdoa, setelah berdoa saya sunat wudu. Itu ternyata yang menjadi karcis masuk surganya Sayyiduna Bilal bin Rabah. Apa itu? Menjaga wudu. Dan diusahakan sholat sunat wudu. Kapan? Setelah berwudu. Nah, makanya dari sholat lakuin itu kalau mampu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Adeng-adengang ya. Nah, pelan-pelan. Kita juga masih belajar. Nah, jadi tapi kita usahakan selalu kita jaga wudu kita. Nah, oke. Itu apa itu? Sunnah-sunnah setelah berwudu. Kami saatilan. Kami saat 5. Oke, nanti kalau udah 5.30 di jos ya. Oke. Berikutnya. Nah, ada lagi nih. Sunnah wudu secara umum. Tulis. Kalau kemarin itu sunnah wudu secara khusus. Setelah wudu, masya Allah, khalih. Sunnah wudu secara umum. Kita catat semuanya ya. Nanti kita jelasin insya Allah. 1. Berwudu dalam keadaan menghadap kiblat. 1. Berwudu dalam keadaan menghadap kiblat. 2. Berwudu dalam keadaan duduk. （kurung apabila memungkinkan. 3. Menggunakan air secukupnya. 3. Menggunakan air secukupnya. 4. Jangan berbicara ketika berwudu. 5. Jangan berbicara ketika.
Nomor berapa itu? 5 berurutan. Berurutan. Nomor berapa? 6. Menghindari percikan-percikan. Tujuh, berwudu sendiri. Nomor berapa? Berapa? Pira? Nomor 8. Oke. Meninggalkan basuhan lebih dari 3 kali. Maksudnya jangan lebih dari 3 kali basuhannya. Sembilan. Sudah? Meninggalkan basuhan lebih 3 kali. Artinya jangan ngebasuh muka itu atau ngebasuh anggota wajah itu lebih dari 3 kali. Nomor berapa? Sekarang nomor 10 ya? Oh 9 sekarang. Oke. Nomor 9 itu tidak berwudu kurang dari 1 mud. Tidak berwudu dengan air kurang 1 mud. Tidak berwudu dengan air kurang 1 mud. Tuan Guru, apakah boleh bertanya? Nggih, sila, perlu bertanya nggak apa-apa, nanti kita jawab kalau waktu mungkin. Yang ke-10, menyertai niat dari awal sampai akhir. Menyertai niat dari awal sampai akhir. Oke, sudah? Nah, ini dia sunnah-sunnah wudhu. Nanti selengkapnya insya Allah akan kita jelasin pada pertemuan mendatang. Nah, bab wudhu tinggal 1 kali insya Allah. Setelah itu kita praktik insya Allah. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Tunggu bentar.